Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Indah, kita nanti akan berobservasi ini yang ingin saya tanyakan adalah bersama Ibu Indah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Sebelumnya saya mau mengajukan pertanyaan ke Bu Indah tentang pra-observasi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan atau Ibu sampaikan di kelas seperti apa Ibu? Sebelum ke tujuan pembelajaran, beberapa poin untuk informasi khusus. Pertama itu penerapan peserta didik dapat menerapkan konsep penjajahan. Terus peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam tekstual yang ada di dalam. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu ada beberapa poin khusus, tapi mungkin di sini saya hanya akan menyampaikan dari tujuan itu saya berharap peserta didik dalam pencapaian diaturkan serta pemecahan masalah dalam konteks masalah Indonesia adalah tentang kaidah penjajahan. Dan itu jadi dari tujuan pembelajaran tersebut misalkan yang Ibu inginkan sesuai itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira yang akan Ibu yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan dari poin pertama itu seperti apa? Peserta didik dapat menyelesaikan atau poin terakhir berkaitan dengan peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual. Berkaitan tidak mungkin kita langsung ke tahap C5 yaitu Ibu ya. Untuk pencapai tersebut strategi apa yang akan Ibu pakai? Strateginya untuk mencapai tersebut ya Bu, untuk mencapai tersebut strategi apa yang akan Ibu pakai? Strateginya menggunakan kontekstual. Jadi apa ada yang lain ya metode atau model pembelajaran seperti apa ya Ibu? Metodenya metode PBL (Problem Based Learning) dengan modelnya itu modelnya model PBL dan metodenya metode penugasan, diskusi, untuk mencapai dan presentasi. Tujuan pembelajaran tersebut nanti strategi apa yang akan digunakan? KPD untuk penugasan pembelajaran nanti menggunakan strategi dari strategi yang Ibu terapkan ada PPA dari siswa atau alat yang Ibu gunakan? Tentunya saja ya adalah mudah-mudahan sih nanti dari TPAI biasanya kalau kita menggunakan alat dan apa ada metode ada beberapa hal jaringan atau pembelajaran seperti apa yang digunakan. Nah untuk pembelajaran sendiri PBL ini kan baru modelnya baru kita kembangkan lagi. Nah anak-anak yang agak asing dengan diskusi, metode penugasan, tanya jawab dan presentasi tetap saya tidak mau. Jadi Bu Indah menggunakan metode PBL Ibu yang problem based learning yang akan melatih atau membiasakan. Dari strategi yang Ibu terapkan kira-kira ada kendala nggak dengan ataupun alat yang digunakan? Kalau alat karena memang ada presentasi berarti saya harus mempersiapkan tersebut yang sudah monitor. Mungkin itu ya Ibu ya, itu standar ya. Kalau alat berarti harus dipersiapkan yang matang sebelumnya atau harus dicek kalau siapkan itu sudah tidak maksimal. Nah untuk peserta kalau ada peserta ini yang menjadi masalah biasanya peserta itu kan terbiasa kita informasikan dulu materinya, tapi kalau memonitoring BL kan tiap kelompok anak menemukan konsepnya sendiri dengan masalah kontekstual yang ada di sini ya Bu ya sudah itu sih. Tapi untuk penyelesaiannya mungkin langsung ya Bu ya. Penyelesaiannya biasanya nanti dengan diskusi dan tanya jawab kita berusaha mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan penyelesaian dari kontekstual yang disiapkan untuk pra-observasi. Jadi untuk mengatasi kendala tadi tentang sebelum diakhiri problem based learning ya, bukan PJBL ya Bu ya. Sebelum diakhiri apa yang dapat Ibu sendiri untuk mengatasi kendala tersebut? Di dalam apa yang Ibu lakukan? Cukup baik ya tadi. Tentunya mempersiapkan anak-anak melakukan diskusi untuk belajar berkelas. Nah, jika terdapat kendala, ya pasti guru bahan ajarnya harus menyiapkan RPP
LKP-nya, kita dengan LKPD yang sudah disiapkan, siap, alat dan mana poin konteks yang harus diselesaikan terlebih dahulu hingga nanti poin terakhir di dengan LKPD observasi. Jadi yang dengan mengarah ke konsep ini kita sebagai guru sudah siap untuk mengajar ibu ya, siap untuk belajar. Observasi ini kalau ibu sudah sudah mengatasi kendala tersebut aja bu tentang mahasiswa ya. Ada lagi nggak bu yang kemudian sebelum diakhiri apa yang dapat ibu sampaikan dengan observasi ini? Sebetulnya dengan adanya pra-observasi ini cukup ibu ya. Semoga kegiatan diusahakan untuk memaksimalkan bahan ajar yang harus dipersiapkan, kan itu tidak sedikit, tidak mudah. Pertama dari FPP itu harus betul-betul dirancang dengan sebaik mungkin. Demikianlah kegiatan pra-observasi, praktek, supervisi, model ataupun strategi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Ya. Oke, kita mulai dari permasalahan 1 itu tentang siapa? Siap-siap. 1, 2, 3, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika burhan ingin lewat jalur utara, maka burhan bisa lewat jalan Gandusari dan jalan Ponggok. Jika burhan ingin lewat jalur selatan, burhan bisa memilih 3 jalur, yaitu lewat Pakisai. Tinggal tersisa juga. Siapa? Kelompok 3, silakan perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di permasalahan 3 dan 4. Vivi, silakan Vi. Ucen. Jadi apabila kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah kegiatan yang saling lepas, dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan cara dan kegiatan 2 Pembelajaran hari ini itu kita yang sebutkan. Pertama, ada kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, dan aturannya untuk saling lepas menggunakan aturan penjumlahan, untuk tidak saling lepas menggunakan aturan perkalian. Dan penilaian kelompok. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah. Bagus ya Bu Indah. Sekarang kita bertemu kembali ya Bu Indah. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan yang pertama ya Bu. Tahap pertama yaitu pra-observasi, dan Bu Indah juga sudah melaksanakan observasi ya Bu di kelas. Dan sekarang kita memasuki tahap ketiga, yaitu proses pasca observasi ya Bu ya. Di sini yang kita bicarakan itu tentang pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika dengan materinya adalah kaidah pencacahan ya Bu ya. Bu Indah, saya mau bertanya dengan Bu Indah dalam pembelajaran yang kemarin ya Bu. Kira-kira harapan yang Bu Indah setelah pelaksanaan praktik pembelajaran itu, harapan apa yang udah Ibu dapatkan, atau harapan apa yang Bu Indah kira-kira harapan Bu Indah itu setelah melaksanakan pembelajaran itu apa yang Ibu Indah harapkan, yang Ibu dapatkan? Harapannya semua
rencana pembelajaran itu terlaksana dengan baik tentunya. Apa yang kita harapkan yang tercantum dalam tujuan pembelajaran itu diharapkan bisa bagus sih enggak, tapi minimal optimal lah terlaksana. Bunda ya. Kemudian Bunda, bagaimana perasaan Bunda setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Senang, anak-anak juga banyak lebih aktif dari sebelum-sebelumnya setelah melaksanakan pembelajaran. Jadi Bunda kemarin merasa waktu pelaksanaan itu merasa senang ya Bu ya, karena siswa tersebut merasa melaksanakannya. Ya, Sudah mudah melaksanakannya. menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya Bunda, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Indah sampaikan? Apa tujuan pembelajaran Bu Indah yang Ibu sampaikan, apa sudah tercapai? Tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran beberapa hari lalu yang kemarin Ibu observasi itu, kalau ketercapaian untuk dikasih nilai 100% sebelum ya Bu, karena kan memang anak-anak itu belum terbiasa untuk menggunakan model atau metode pembelajaran yang biasanya hanya terpusat kepada guru. Cuma sejauh ini sih dirasa cukup lah. Anak-anak sudah bisa mulai mengenal kegiatan pembelajaran dengan model yang lain. Gitu ya. Jadi Ibu Indah dalam tujuan pembelajarannya hampir pembelajarannya belum hampir tercapai ya Bu ya. Hampir, tapi Hampir kalau tercapai. tercapai penuh belum. Masih ada yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Kemudian indikator dalam pencapaian pembelajaran itu apa saja Bu? Yang Bu Indah sampaikan. Indikator dalam kalau dilihat dari keaktifan anak cukup aktif karena kan kemarin kegiatannya berdiskusi, terus menggunakan lembar kerja juga anak-anak mencari sendiri, menentukan hasil dari konteks yang sudah, kan itu kan konteksnya memang kegiatan anak sehari-hari ya Bu. Jadi anak bisa menemukan konsep kaidah pencacahan sendiri walaupun tetap ada diskusi dengan saya di kelas. Cuma lebih banyak keaktifan anak untuk berdiskusi bersama teman-temannya. Jadi bagus sekali ya Bunda ya. Jadi siswa sudah mulai mencari sendiri penyelesaiannya, sudah memahami konsep apa yang diberi di pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran tersebut apa yang Bu Indah masih dirasa kurang, yang perlu Bu Indah kembangkan lagi? Kalau evaluasi dari pembelajaran yang kemarin, memang karena belum terbiasa dengan model itu ya Bu, dengan metode itu, jadi anak-anak kok gini, berarti saya harus cari lagi gitu, terus harus banyak literatur lagi untuk meliterasi lagi untuk materi yang harus dia pelajari saat itu sih belum terbiasa anak-anak mencari, kan biasanya disuapin. Kalau itu kan anak harus cari, dia harus akses internet sendiri gitu, minimal dia buka buku materi saat itu. Jadi pembiasaan aja yang belum, biar anak-anak lebih aktif, lebih mandiri dalam mencari materi hari ini. Begitu ya. Kira-kira ada di skala berapa Bu Indah dalam pencapaian pembelajaran siswa itu bisa kompetensinya dalam memahami pembelajaran dari skala 1 sampai 10? Kalau untuk kompetensi anak ya Bu, untuk kompetensi anak kalau dilihat dari diskusinya anak-anak sudah bagus, bisa dikasih nilai 8. Tapi untuk pemahaman konsep karena memang baru ya, mencari sendiri ya sekitar 6,5 atau 7 ya. Ya. Jadi kompetensi siswa Ibu ya dari skala penguasaan kompetensinya dari skala 6 sampai 7 Ibu ya. Kira-kira Bu dalam meningkatkan pengembangan siswa untuk pembelajaran itu Bu Indah rencananya mau
rencananya apa Bu untuk kedepannya? Untuk meningkatkan Untuk kompetensi meningkatkan siswa. kompetensi siswa tersebut. Yang pasti saya mencari metode dan model yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Itu sesuai nggak dengan kompetensi anak, sesuai dengan karakter peserta didik, sesuai enggak dengan media yang ada di sekolah. Jadi permasalahannya ini dari siswa dan dari sarana model dan sarananya Bu, yang model metodenya. Apa ya, bervariasi di kelas itu, tidak melulu itu saja. Jadi anak merasa yang menyenangkan ya Bu, untuk mencari metode model pembelajaran yang lebih menyenangkan membuat anak. Jadi biar anak tidak merasa bosan di kelas ya Bu ya. Laksanakan pembelajaran, dan juga Ibu sudah membuat suatu rencana mencari metode atau model pembelajaran ya. Untuk kedepannya gitu yang akan Ibu kembangkan ya dengan mencari model atau metode. Selain itu apa yang akan Ibu lakukan dalam biar pembelajaran itu bisa menjadi mudah, bisa menjadi lancar dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada keterkaitannya sama kurikulum merdeka sih Bu. Mungkin saya lebih banyak literasi untuk kompetensi matematika yang materi hari itu tuh bisa mereka pakai untuk kompetensi mereka nggak. Contoh di APK kemarin kan di OTKP ya, bisa nggak dipakai buat OTKP. Sekarang lebih mulai sedikit demi sedikit menjurus ke situ. Nanti misalkan matematika yang kaidah penjajahan, kalau digunakan untuk IT apanya nih gitu, di bidang apa yang pakai kaidah penjajahan. Terus kalau misalkan untuk akuntansi, kaidah penjajahan dipakai buat apa di akuntansi. Lebih buat diri sayanya lebih belajarnya ke situ. Cuman ya sedikit demi sedikit karena itu nggak mudah ya Bu. Karena biar lihat ke anak nih, ternyata materi ini nggak hanya tok hitung belaka gitu. Betul Bu. Jadi kita harus ini ya Bu ya, membuat pembelajaran yang menyenangkan juga ya, biar anak lebih menyukai belajar matematika terutama. Kemudian Bu Indah, untuk melaksanaan itu ada nggak Ibu ingin berkolaborasi ataupun berbagi dengan rekan sejawat? Tentunya ada Bu. Karena kan ilmu pengetahuan itu nggak boleh disimpan. Kira-kira kapan Bu Bu Indah dapat berbagi itu dengan rekan sejawat? Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada kesempatan untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Ya, karena kita ilmu itu harus dibagi ya, pengalaman ilmu harus dibagi dengan rekan sejawat. Kemudian kira-kira yang bisa membantu Bu Indah, kira-kira yang bisa membantu komitmen Bu Indah dalam pembelajaran itu siapa saja Bu? Tentunya kepala sekolah. Pasti dengan izin beliau saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran apapun itu di sekolah. Dan rekan sejawat, dan yang utama lagi adalah peserta didik. Karena kalau nggak ada mereka saya mau ngajarin siapa? Jadi harus ada kerjasama ya Bu ya, yang bisa membantu kita itu ya rekan sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah ini ya, terutama siswa. Apalagi kita ini dalam pembelajaran harus berpihak pada murid, student center ya Bu, yang semuanya itu harus berpusat pada murid. Ya. Dari rangkaian ini ya Bu Indah, dari rangkaian yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari pelaksanaan sekarang ini supervisi akademik, mulai dari praobservasi, observasi sampai sekarang yang pasca observasi ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu ya. Apa yang kita rencanakan untuk perkembangan murid, biar murid itu bisa belajar itu lebih menyenangkan gitu. Dan mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa meningkatkan pengembangan guru tersebut ya. Kita sebagai pendidik dengan adanya supervisi akademik itu dapat mengembangkan kompetensi kita sebagai guru dan menuntun murid ya. Terutama pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Ya Bu Indah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Indah, sudah mau kita bertemu ya Bu. Terima kasih Bu Indah.